Hari Jumat termasuk hari istimewa. Menurut sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, memasukkan ke surga, dan menurunkan ke bumi pada hari Jumat. Hal ini bersandar pada sebuah hadits yang termuat dalam kitab Sahih Muslim. Diriwayatkan, dari Az-Zuhri, dari Al-Arai, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik hari yang padanya matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu juga beliau dimasukkan ke surga dan pada hari itu pula beliau dikeluarkan dari surga. Hari Muslim. Kisah penciptaan Nabi Adam pada hari Jumat turut diceritakan Imam Ibnu Katsir dalam buku Qasas Al-Anbiya. Diceritakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada para malaikat mengenai penciptaan Nabi Adam alaihissalam melalui firman-Nya. Sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah, 30. Ibnu Katsir menjelaskan, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Dia akan menciptakan Adam dan keturunannya yang sebagiannya akan menguasai atas sebagian yang lain atau menjadi khalifah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai penguasa-penguasa di bumi. Quran Surat Al-An'am, 165. Disebutkan pula dalam firman-Nya yang lain, dan Dialah yang menjadikan kalian, manusia, sebagai khalifah di bumi. Quran Surat An-Naml, 62. Ibnu Katsir menceritakan menurut riwayat Qatadah, malaikat sudah mengetahui bahwasannya sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan menjadikannya khalifah di bumi, mereka pernah menyaksikan sendiri penciptaan yang demikian pada kehidupan bangsa jin dan salah satu golongan mereka. Hal ini turut dikatakan Abdullah bin Umar. Ia menyebut, 1000 tahun sebelum Adam alaihi wasallam, bangsa jin telah melakukan pertumpahan darah. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus pasukan malaikat untuk mengusir jin-jin tersebut ke wilayah pesisir. Ibnu Abbas juga mengatakan hal serupa. Setelah menjelaskan mengenai penciptaan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan kepada malaikat tentang kelebihan Adam alaihi wasallam atas mereka dalam hal ilmu pengetahuan. Sebagaimana Dia berfirman, dan Dia mengajarkan kepada Adam semua nama-nama benda. Quran Al-Baqarah, 31. Menurut Ibnu Abbas, nama-nama dalam firman tersebut adalah yang dikenal oleh manusia. Di antaranya nama orang, hewan, bumi, dataran rendah, laut, gunung, unta, keledai, dan nama-nama lainnya. Sementara itu, Mujahid mengatakan maksudnya adalah nama lembaran, takdir, bunyi, sampai nama kentut yang tidak berbunyi. Termasuk nama semua binatang, nama semua burung, dan nama segala sesuatu. Usai Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi wasallam dari tanah liat dan meniupkan roh ke dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk bersujud kepadanya. Namun, hanya malaikat yang bersujud kepada Adam. Adapun, iblis enggan ikut bersujud bersama para malaikat. Selain menjadi hari di mana Nabi Adam alaihi wasallam diciptakan, di hari Jumat pula kiamat akan tiba. Hal ini diriwayatkan Imam Ahmad dari Muhammad bin Mus'ab, dari Al-Auza'i, dari Abu Amar, dari Abdullah bin Furuh, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, sebaik-baik hari yang padanya matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu juga beliau dimasukkan ke surga dan pada hari itu pula beliau diturunkan dari surga, dan pada hari itu juga akan terjadi kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam alaihi wasallam dan istrinya, Hawa, ke bumi setelah sebelumnya tinggal di surga. Menurut sejumlah riwayat, keduanya diturunkan di tempat yang berbeda. Kisah turunnya Nabi Adam alaihi wasallam ke bumi disebut terjadi setelah Nabi Adam alaihi wasallam dan Hawa terpedaya godaan iblis untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diceritakan oleh sejumlah ulama tafsir kenamaan, termasuk Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam Qasas Al-Anbiya, menurut riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam dari surga ke bumi, Dia mengajarkan kepada Adam cara membuat segala sesuatu, termasuk membekalinya dengan buah-buahan dari surga. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, Nabi Adam alaihi wasallam diturunkan ke bumi pada hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang padanya matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan.
Pada hari itu juga beliau dimasukkan ke surga dan pada hari itu pula beliau dikeluarkan dari surga. Hari Muslim. Ada sejumlah perbedaan pendapat mengenai tempat diturunkannya Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Menurut Ibnu Abi Hatim dari Abu Zur'ah, dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Jarir, dari Atta, dari Said, dari Ibnu Abbas, Nabi Adam mendarat di suatu tempat yang disebut Dahna. Tempat ini terletak di antara kota Mekah dan Taif. Sedangkan dalam riwayat yang berasal dari Hasan, dikatakan, Nabi Adam alaihi wasallam mendarat di wilayah India, lalu Hawa di Jeddah, dan Iblis di Dastimaisan, beberapa mil dari kota Basrah, sedangkan ular di Asfahan. Pendapat ini turut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ada pendapat lain yang menyebut bahwa Nabi Adam diturunkan di India bersama Hajar Aswad dan segenggam daun dari surga. Daun tersebut disebarkan di India hingga tumbuh pepohonan yang harum aromanya di sana. Ini merupakan pendapat dari As-Sudi. Selain itu, Imam Ibnu Katsir juga menukil suatu riwayat dari Ibnu Umar yang menyebut bahwa Nabi Adam alaihi wasallam mendarat di Bukit Safa, sedangkan Hawa mendarat di Bukit Marwah. Atsar ini turut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, wallahu alam bisawab.